Kejaksaan Negeri Banjarbaru merupakan salah satu kejaksaan negeri di Provinsi Kalimantan Selatan yang bertugas dalam melaksanakan penegakan hukum di 5 kecamatan: Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Cempaka. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kami mensinergikan satuan tugas yang terdiri atas subbagian pembinaan, seksi intelijen, seksi tindak pidana umum, seksi tindak pidana khusus, seksi perdata dan tata usaha negara, serta seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Dengan dilandasi niat suci dan kerja keras, kami Kejaksaan Negeri Banjarbaru berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat sebagai wujud sumbangsi terbaik kami bagi negara dan bangsa Indonesia. Ayo berubah, kejaksaan bisa. Berbekal semangat perubahan, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah berkomitmen dalam pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Banjarbaru menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dengan menyasar 6 area perubahan pada reformasi birokrasi, Kejaksaan Negeri Banjarbaru telah melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mencetak agen-agen perubahan di Kejaksaan Negeri Banjarbaru sebagai bagian dari sebuah reformasi birokrasi. 1. Manajemen perubahan. Pembentukan tim manajemen perubahan. Memerintahkan pegawai yang namanya tersebut dalam kolom lampiran surat perintah ini sebagai agen perubahan reformasi birokrasi Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. 2. Penataan tata laksana. Penyusunan sistem operasional prosedur (SOP) kegiatan utama yang mengacu kepada peta proses bisnis instansi serta SOP telah diterapkan dan telah dievaluasi. Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan yang mudah diakses. Pembangunan database kepegawaian yang akurat, dosir elektronik, info kenaikan pangkat, dan info kenaikan gaji berkala. Ketersediaan ruang pusat pelayanan informasi publik dan ruang pelayanan hukum (PPH). Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan menerapkan sebagai sistem aplikasi e-government. Penggunaan IT untuk menunjang pekerjaan dan mempermudah layanan. Penerapan e-office agar sesuai dengan pencatatan manual yang ada seperti persuratan yang semestinya. Keberlangsungan dan kesinambungan aplikasi antar waktu, pelayanan informasi mengenai perkara secara aktual real time pada semua tahapan kepada masyarakat. 3. Penataan manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan cara asesmen pegawai oleh atasan langsungnya. Menetapkan kebijakan pola mutasi internal dan menerapkannya dan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) selaras dengan perencanaan kinerja. Pembuatan laporan LHKPN maupun ILHKPN bagi para pejabat. Pengisian LHKASN bagi para pegawai tata usaha. Penerapan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Sistem informasi kepegawaian dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang telah dimutakhirkan secara berkala dan update. 4.
Penguatan pengawasan. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan strategis atau Renstra. Keterlibatan pantauan pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja dan pencapaian kinerja secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama IKU Kejaksaan Republik Indonesia. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan. 5. Penguatan akuntabilitas kinerja. Pengendalian gratifikasi yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi dan juga telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat berupa inovasi atas tata cara pemberian informasi dan penerimaan laporan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya. Penyusunan SOP Whistleblowing System (WBS) hendaknya mengacu pada Perja nomor 2 PER 026-JA-10-2013 tentang penanganan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, di mana WBS disediakan bagi pegawai kejaksaan yang akan melaporkan dugaan pelanggaran hukum pegawai kejaksaan. Penanganan benturan kepentingan dengan cara mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan, mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan, melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan. 6. Penguatan pelayanan publik. Penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Kami, Duta Pelayanan, siap melayani sepenuh hati. Penerapan budaya pelayanan prima. Pengadaan ruangan pos pelayanan informasi publik dan pos pelayanan hukum. Peningkatan pelayanan publik yang lebih humanis. Pengembangan sistem penerimaan tamu yang nyaman serta penempatan layanan publik di ruang terbuka. Pembangunan website Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang mudah diakses dan mobile friendly sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penanganan perkara dan publikasi pembangunan zona integritas dalam 6 area perubahan, serta memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi kinerja secara official account. Pembangunan hotline center mempermudah masyarakat memperoleh informasi dengan berbagai media sarana seperti WA, SMS, dan email. Penyusunan standar pelayanan yang meminimalisir terjadinya pungli dalam setiap lini yang berhubungan dengan masyarakat. Penyelenggaraan pengembalian barang bukti yang memiliki kepastian informasi maklumat standar pelayanan prima. Penyediaan papan petunjuk arah di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Pemberian informasi kepada masyarakat secara jelas terhadap biaya-biaya yang dimungkinkan akan timbul. Penyediaan ruang laktasi menyusui, penyediaan ruangan khusus merokok, penyediaan fasilitas penunjang bagi kaum disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Bekerja sama dengan pihak lain untuk menunjang pelayanan prima.
sementara nggak ada sih kalau dari warga, dari pengguna jalan nggak ada. Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dalam hal ini tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah yang telah mendampingi kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Kami merasa dengan didampinginya kegiatan-kegiatan oleh TV4D tersebut, kerjaan dapat berjalan dengan lancar karena setiap permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan dapat diselesaikan dengan cepat dan baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.